Kalau gumoh masih terjadi setelah bayi berusia 5 atau 6 bulan, apalagi tadi kalau gumohnya itu disertai dengan bercak darah misalnya, itu menandakan adanya luka atau peradangan pada saluran cerna. Simak video ini hingga akhir, tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo Moms, perkenalkan, nama saya Dr. Riza Pahlevi. Saya adalah dokter spesialis anak. Nah, memang moms di rumah kadang-kadang sulit membedakan antara gumoh dengan muntah. Nah, gumoh sendiri sebenarnya dalam istilah kedokteran disebut sebagai reflux. Artinya, aliran balik dari ASI ataupun susu formula dari lambung si kecil kemudian menuju ke mulutnya dan keluar. Tapi keluarnya itu secara spontan. Nah, inilah bedanya dengan muntah. Kalau muntah, memang susu atau ASI keluar dari lambung menuju ke mulut bayi, tapi ada effort saat melakukannya. Artinya ada kontraksi dari otot-otot bagian abdomen atau bagian perut si kecil. Ya, sebenarnya gumoh itu hampir dialami oleh seluruh bayi, terutama pada usia di bawah 5 bulan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa gumoh itu dalam istilah kedokteran disebut sebagai reflux. Jadi reflux ini ada dua jenis. Ada yang reflux fisiologis yang artinya memang wajar terjadi pada bayi dan hampir terjadi pada semua bayi. Ada juga sebagian bayi mengalami reflux patologis. Artinya ada kelainan pada reflux atau gumoh yang dialami oleh bayi tersebut. Jadi, pada bayi itu memang secara normal, fungsi dari saluran cerna belum berkembang secara sempurna. Nah, ada kelemahan pada cincin yang menghubungkan antara kerongkongan dengan lambung. Nah, pada bayi cincin itu masih lemah sehingga ASI ataupun susu formula dapat kembali balik ke dalam mulut bayi. Nah, jadi sebenarnya itu suatu yang wajar. Tapi, kalau ada satu dan lain hal yang dapat mencetuskan terjadinya gumoh yang berlebihan pada bayi, itu dapat menyebabkan gumoh atau reflux yang bersifat patologis tadi. Kalau gumoh yang wajar atau reflux yang fisiologis, itu ditandai dengan yang pertama adalah gumohnya tidak terlalu sering, yang kedua adalah gumohnya tidak terlalu banyak. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan bayi itu masih sesuai dengan kurva pertumbuhan. Sedangkan gumoh yang patologis, gumohnya itu terjadi sangat sering. Kemudian juga gumohnya sangat banyak, sehingga nutrisi tidak dapat diserap oleh saluran cerna bayi dengan efektif dan sempurna. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangannya juga terganggu. Jadi ditandai dengan berat badannya yang sulit naik, bahkan kadang-kadang bisa disertai muntah yang ada bercak darahnya atau kehijauan. Itu adalah tanda-tanda gumoh yang patologis atau perlu segera dibawa ke dokter untuk pertolongan. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalnya bayi itu sering gumoh, yang pertama adalah dilihat usianya. Kalau usia itu masih kurang dari 5 atau 6 bulan, maka masih wajar. Asalkan tadi pertumbuhannya itu sesuai dengan kurva pertumbuhan dan perkembangan juga baik. Tapi kalau gumoh masih terjadi setelah bayi berusia 5 atau 6 bulan, atau tadi dalam pemantauannya itu berat badannya nggak naik dengan baik, maka sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Karena kita khawatirkan gumoh tersebut adalah gumoh yang bersifat patologis atau yang berbahaya. Yang pertama adalah jangan memberikan ASI atau susu formula terlalu berlebihan kepada bayi. Karena kadang-kadang gumoh ini bisa disebabkan oleh overfeeding atau memberikan ASI dan susu formula terlalu berlebihan sehingga lambung bayi itu merasa penuh dan akhirnya terjadilah gumoh. Yang kedua, pada saat menyusui atau memberikan susu, diposisikan bayi itu dengan posisi kepala lebih tinggi daripada badannya. Kemudian setelah diberikan ASI atau susu, bayi itu diposisikan dalam keadaan tegak, kemudian disendawakan, kurang lebih posisi itu sekitar 30 menit agar tidak terjadi reflux atau aliran balik air susu ibu ataupun susu formula ke mulut bayi.
Dan yang terakhir, setelah memberikan ASI atau susu formula, sebaiknya orang tua tidak melakukan banyak manuver pada bagian perut bayi. Misalnya memakaikan seatbelt ataupun memijat perut bayi, karena itu dapat merangsang dia terjadi reflux kembali atau gumoh ASI ataupun susu formula dari lambung bayi ke mulutnya. Kalau misalnya tadi gumohnya masih bersifat fisiologis ya, bisa jadi tadi karena terlalu banyak minum, artinya dia gumohnya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sering dan masih di bawah 6 bulan, maka itu sebenarnya tidak sampai mengganggu nutrisi ataupun pertumbuhan si kecil ya. Tapi kalau gumohnya tadi terlalu sering, setiap dia minum itu gumoh, volumenya juga banyak pada saat dia gumoh, nah itu otomatis yang masuk ke dalam saluran cernanya akan berkurang. Nantinya akibatnya penyerapan di saluran cerna juga akan berkurang dan akhirnya berat badan si kecil tidak baik. Itu yang pertama. Apalagi tadi kalau gumohnya itu disertai dengan bercak darah misalnya. Itu menandakan adanya luka atau peradangan pada saluran cerna atas bayi. Nah, itu juga akan mengganggu nanti proses pencernaan dan proses penyerapan makanan. Padahal kita ketahui bahwa kesehatan saluran cerna itu sangat penting untuk si kecil agar tumbuh kembangnya dapat baik. Jadi, gumoh itu tidak dipengaruhi oleh makanan yang dimakan oleh ibu secara umum seperti itu. Tapi ada pengecualian, yaitu pada kondisi alergi. Karena kadang-kadang pada bayi yang mengalami alergi, misalnya alergi susu sapi atau alergi jenis makanan lain, itu bisa jadi ada protein tersebut yang masuk ke saluran cerna bayi dan itu dapat merangsang terjadinya reflux patologis ataupun gumoh pada bayi. Nah, itu saja. Tapi kalau misalnya tanpa kondisi alergi, sebenarnya tidak ada pengaruh makanan yang dimakan oleh ibu terhadap kejadian gumoh si bayi ini. Ya, kebanyakan gumoh ini akan hilang pada usia 5-6 bulan. Ya. Paling lambat biasanya usia 7 bulan, itu gumoh sudah sangat berkurang dibandingkan pada awal-awal kehidupan. Karena memang tadi, dari segi penyebabnya, itu kan karena ketidaksempurnaan atau belum matangnya saluran cerna si bayi. Nah, seiring dengan pertambahan usianya, kematangan saluran cerna si bayi itu juga dapat meningkat. Sehingga makanya gumoh itu biasanya berhenti atau menghilang atau berkurang pada usia 5-6 bulan. Nah, Mams semua sekarang sudah lebih paham tentunya mengenai perbedaan antara gumoh dan muntah pada si kecil. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa di-share atau dibagikan kepada Mams yang lainnya. Semoga bermanfaat.